Kematian George Floyd. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, nama George Floyd sedang jadi pusat perhatian masyarakat dunia. Nama Floyd jadi viral setelah ia menerima perlakuan rasisme dari polisi Minneapolis, Amerika Serikat. Ia meninggal dunia karena kehabisan napas setelah disekap dengan lutut oleh Derek Chauvin. Penyekapan George sendiri sempat terekam dalam bentuk video. Karena rekaman video itulah kasus Floyd jadi viral di media sosial dan diperunyakan banyak orang. Floyd sendiri dikenal sebagai sosok penyayang, baik hati, dan peduli terhadap sesama. Kronologi. Melansir BBC, kasus tersebut bermula pada Senin tanggal 25 bulan 5 2020 saat seorang kasir menelpon polisi karena bermasalah dengan seorang konsumen. Konsumen tersebut adalah George Floyd. Diduga George Floyd menggunakan kupon yang sudah keluar atau kabar yang beredar jika menggunakan uang palsu dalam bertransaksi. Berdasarkan video tersebut, George Floyd didatangi sekelompok polisi yang membawanya keluar. Para polisi mendekati lalu memborgolnya. Terlihat jelas jika Floyd menurut dan mengikuti perintah dari polisi tanpa melawan, hingga polisi bernama Derek Chauvin melakukan hal yang tak terduga. Chauvin menyekap George Floyd dengan lututnya di aspal. Floyd tidak bisa bernafas hingga akhirnya terkulai lemas. Ia sempat mengatakan pada polisi jika tidak bisa bernafas, badannya menjadi kesakitan terutama di perut dan pernafasannya. Namun polisi tersebut tidak mempedulikan kondisi George Floyd. Padahal orang-orang setempat sudah meminta polisi untuk berhenti melakukan tindakan itu. Namun, berdasarkan kronologi versi polisi, George Floyd melakukan penurunan fisik saat ditangkap. Pada akhirnya, George Floyd lemas, tidak bergerak, ia nyatakan meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Masuk ke tahap penindakan terhadap pelaku. Dikutip dari Tribunnews.com, Jumat tanggal 9 bulan 5 tahun 2020, juru bicara Kapolsek Minneapolis, Garrett Parton mengatakan 4 polisi tersebut telah ditugaskan. Sementara itu, wali kota Minneapolis, Jacob Frey mengatakan mendukung penuh keputusan kepala kepolisian Minneapolis, Medaria Araondo. Ya, itu keputusan yang tepat untuk kota kita, keputusan yang tepat untuk komunitas kita, itu adalah keputusan tepat untuk kepolisian Minneapolis, kata Frey. Ia juga menyebut teknik yang digunakan oleh polisi bertentangan dengan peraturan yang ada. Teknik yang digunakan tidak diizinkan ini bukan teknik yang dilatih petugas kami, katanya. Pengacara hak sipil Benjamin Crump mengatakan dia telah mewakili keluarga George Floyd dan akan memperjuangkan proses keadilan. Sosok George Floyd. Floyd dikenal sebagai sosok penyayang dan baik di mata teman dan keluarganya. Ia bekerja di sebuah restoran dan punya reputasi sebagai orang yang selalu membantu siapapun dalam kesulitan. Mengetahui kakakku adalah untuk mencintai saudaraku, kata Philonis Floyd, adik laki-lakinya. Seperti kutip dari Tribunnews.com tanggal 29/5 tahun 2020. Dia raksasa lembut, dia tak pernah menyakiti siapapun, ujarnya. Floyd juga merupakan penduduk asli Houston, tumbuh dan besar di istana, dan lulus dari sekolah menengah atas Jack Yates tempat ia bermain sepak bola. Dia pindah ke Minnesota untuk bekerja dan mengendarai truk, dan menurut teman dan mantan pemain NBA, Stephen Jackson, dia tahu dia harus pindah dan untuk menjadi yang terbaik, tulis Jackson di Instagram. Perbedaan antara saya dan kawan adalah saya memiliki lebih banyak peluang daripada dia, tulis Jackson yang menangkan kejuaraan bersama San Antonio Spurs pada 2003 silam. Floyd bekerja di divisi keamanan Konga Latin Bistro Minneapolis selama 5 tahun. Dia dicintai oleh semua karyawan dan pelanggan saya, kata Giovanni Thornstrom, bos Floyd. Saya melihat video itu dan mengatakan, itu bukan Floyd, tetapi kemudian terkejut itu Floyd. Dan saat itulah saya merasa itu sangat memukul saya, kata Thornstrom. Dia bercerita bahwa Floyd membantunya membersihkan setelah toko tutup. Di matanya, Floyd adalah sosok yang mencintai orang-orang terbuang yang sedang dalam keadaan terpuruk. Kami berdoa setiap kali makan, berdoa jika kami mengalami kesulitan, kami berdoa jika kami bersenang.
Hasil autopsi independen yang diminta oleh keluarga George Floyd menyatakan pria kulit hitam itu tewas karena dibunuh disebabkan oleh sesak napas lantaran leher dan punggungnya ditekan sehingga tidak ada aliran darah ke otak. Demikian temuan awal pemeriksaan dirilis kemarin seperti dilansir oleh ABC News Selasa tanggal 2 bulan 6. Pemeriksaan independen ditemukan tekanan di bagian leher belakang Floyd, posisi tangan di borgol ke belakang dan posisinya membungkuk di tanah memberi kontribusi terhadap kematiannya karena diafragma menjadi tidak berfungsi. Hasil otopsi menyebutkan Floyd 45 tahun tewas meninggal di lokasi. Ambulan menjadi mobil jenazahnya, kata Ben Camp, pengacara keluarga Floyd juga usai hasil temuan otopsi. Dr. Michael Biden dan Dr. Alicia Wilson, Direktur Sekolah Kedokteran Universitas Michigan, menangani otopsi independen ini. Biden yang bekerja sebagai petugas medis sejak tahun 1978 dan 1979 sebelumnya juga melakukan otopsi independen terhadap Eric Garner yang dibunuh polisi di Staten Island, New York pada 2014, serta Michael Brown ditembak polisi di Ferguson, Missouri di tahun yang sama. Biden mengatakan Floyd dalam keadaan sehat sebelum tewas, dan video beredar luas memperlihatkan dengan jelas tekanan di leher dan punggungnya menyebabkan kematian. Ketika dia mengatakan, "Saya tidak bisa bernapas," sayangnya kebanyakan polisi menganggap kalau Anda bisa bicara, berarti Anda bisa bernapas. Itu tidak benar, kata dia dalam jumpa pers. Wilson menuturkan pemeriksaan toksikologi dan yang lainnya masih berlangsung. Meski begitu, pemeriksaan medis sebelumnya mengatakan Floyd memiliki kondisi lain termasuk penyakit jantung dan belum lama ini mengkonsumsi obat terlarang. Diskriminasi rasial di Amerika dilarang setelah disahkannya Undang Hak Sipil tahun 1964, tetapi dalam kenyataan sosial, UU ini tak menghapuskan rasisme sama sekali. Semoga tidak ada lagi menilai orang baik dari warna kulit dan menilai orang pintar dari matematika. Sekian dan terima kasih.